Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bersama-sama untuk kita mau memuji Tuhan dalam ibadah saat ini. Kita satukan hati kita, kita buka hati kita. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang kita agungkan, yang kita muliakan. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Saat yang indah, saat yang manis, kami mau datang, kami mau menyembahmu, kami mau memujimu lewat puji-pujian dan pengagungan kami saat ini Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, agar apa yang kami bawa kepadamu Bapa sebagai korban puji-pujian kami, korban syukur kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mengalirlah di rumah-rumah dimanapun saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan, gereja-gerejamu yang menyaksikan link ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, agar kami semua dapat memperoleh berkat saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba percaya tidak ada satupun yang tidak mendapat berkat. Kami semua mendapat berkat. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang di rumah-rumah sama-sama kita katakan amin. Apabila seorang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Mari kita menari bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia. Bawa hatimu, buka hati. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, dari belantara yang tanpa seribu tanda
menjamah setiap hari dan di rumah-rumah maupun yang bersama-sama dengan kami saat ini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat, kami terima urapan-Mu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mau menyanyi bagi Tuhan? Mau menari bagi Tuhan? Mari kita bersorak-sorak, kita agungkan Dia, kita puji Dia, haleluya. Kita punya lagu lagi, karena Tuhan itu baik atas kita. Aku
Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini atas kasih-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi kami, menjamah kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami hidup di dalam perkenanan Bapa di surga. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan kepadamu. Ambil alih dan kuasai, kendalikan kami sesuai dengan rencana Tuhan, rencana yang sempurna, rencana yang mulia. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kasih karunia Tuhan. Kami siap menerima mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Doa kami buat setiap kita dimanapun Anda berada, supaya kemurahan Tuhan hadir dan menyentuh siapapun yang ada di dalam lingkungan. Ini rindu supaya kebaikan Tuhan yang begitu besar dan begitu ajaib, bukan hanya kami yang merasakannya, bukan hanya kami yang menerimanya, tetapi biarlah setiap kita yang bisa menyaksikan tayangan online ini juga bisa mengalami hal yang sama, yaitu berkat yang sempurna dari Tuhan. Berbicara berkat tentu bukan fokus kepada berkat jasmani. Berbicara berkat tentu kita harus fokus kepada rohani, roh. Karena firman Tuhan berkata, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Artinya Tuhan ingin supaya kita konsen kepada berkat roh, berkat rohani. Bukan kita fokus kepada berkat jasmani. Firman Tuhan juga berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kehidupan roh, berkat roh. Itulah yang Tuhan suruh cari. Tuhan tidak pernah berkata di dalam firman-Nya, carilah berkat jasmani. Carilah kerajaan dunia. Walaupun tidak sedikit orang yang berlomba-lomba masuk ke dalam kerajaan dunia, ikut partai politik dan lain-lain sebagainya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Dimanapun teman-teman berada, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk bisa dibagikan kepada kita. Sebetulnya hal ini sudah lama Tuhan taruh di dalam hati saya, tetapi saya berusaha untuk menahan
Karena saya kadang terpikir, apakah umat Tuhan siap dengan penyampaian-penyampaian pesan yang akan meluluhlantahkan kehidupan-kehidupan yang selama ini begitu kuat mengikat kita, begitu hebat menguasai kehidupan manusia. Saya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang ada rasa khawatir juga, takutnya umat Tuhan belum siap, gereja Tuhan takutnya belum siap. Tetapi saya merasa di dalam roh saya dorongan ini makin kuat agar pesan ini bisa dibagikan, bisa disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, maka saya yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberitahu, tetapi saya tidak membagikan, tidak men-share. Hanya dengan pertimbangan kemungkinan umat Tuhan belum siap. Tetapi dorongan itu makin kuat dan saya memutuskan untuk saya share agar kita semua bisa tahu pesan yang amat penting buat kita paham, buat kita berubah, mengubah langkah demi langkah kita di dalam kehidupan kita di dunia ini untuk arahnya benar-benar sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kita harus belajar untuk siap. Karena kalau kita tidak belajar untuk siap, maka apabila hal itu terjadi, saya adalah orang yang sangat berdosa. Karena saya tidak membagikan ini kepada Anda. Saya ingin supaya kita mengenal satu kebenaran yang selama ini saya melihat terlewatkan di dalam kehidupan gereja. Padahal hal ini sangat menentukan selamatnya atau tidak manusia. Mungkin ada yang berkata, bukankah orang Kristen punya juru selamat? Betul. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik umat Tuhan. Mungkin ada yang berkata, kita kan yang percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Betul. Tapi peraturannya itu yang kita harus perhatikan. Ya. Kita buka di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ya. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ini hal yang sangat menentukan. Sangat menentukan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, dengan ayat ini, Tuhan ingin memberitahu kepada kita
bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, kita sedang memasuki medan perang. Kita sedang memasuki medan pertempuran. Tuhan tidak dikatakan pahlawan olimpiade, pahlawan olahraga. Kalau kita di dunia ini mengenal pahlawan olahraga, Tuhan juga bukan pahlawan matematika. Juga bukan pahlawan sains, ilmu pengetahuan. Tapi Tuhan dikatakan adalah pahlawan perang. Pahlawan perang. Yang perlu kita mengerti di dalam hal ini, catatan yang harus kita garis bawahi, apabila seseorang masuk di dalam medan peperangan, maka ada hal yang kita bisa perhatikan dan itu sangat nyata, di mana kalau yang masuk di medan peperangan tidak berhasil menang di dalam peperangan, berarti mereka kalah. Peperangan itu berbeda dengan sekedar pertandingan olahraga. Kalau pertandingan olahraga, ada wasit, ada juri, dan kelengkapan-kelengkapan yang lain disediakan. Tetapi kalau kita masuk di dalam medan peperangan, tidak ada juri di situ. Tidak ada wasit. Dan tidak ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas, kalau kita tidak memenangkan pertandingan peperangan, maka kita bisa pulang tinggal nama. Artinya, jiwa manusia bisa hilang. Manusia bisa mati karena kalah di dalam peperangan. Minimal manusia akan mengalami babak belur, luka parah. Kalau manusia tidak berhati-hati dan tidak bisa memenangkan peperangan. Ini yang kita harus garis bawahi dulu. Nah, seberapa seriusnya peperangan yang kita alami di dalam hidup ini? Ini lebih serius daripada hanya sekedar peperangan secara jasmani. Kok bisa begitu? Ya, karena kalau peperangan secara jasmani, kalau satu negara sudah angkat bendera putih, maka negara yang lain sudah harus tahu bahwa negara yang menjadi lawannya sudah menyerah. Tetapi kalau peperangan di dalam roh, tidak ada istilah seperti itu.
Karena iblis ini makhluk yang sangat-sangat jahat. Iblis ini adalah pribadi yang lebih kejam, lebih sadis daripada teroris. Kejahatan, kesadisan teroris itu hanya merupakan bagian kecil yang ditransfer iblis di dalam hidup mereka. Kejahatan yang ada di dalam iblis, di dalam roh jahat, itu adalah kejahatan yang sangat keji. Karena iblis tidak pernah menghendaki adanya kehidupan manusia. Iblis tidak menginginkan itu. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, kita nggak usah lihat ke situ, karena kita dibatasi dengan waktu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis tidak menginginkan Anda hidup. Iblis tidak menginginkan saya hidup. Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini akan dikejar dengan kematian. Karena iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis tidak menginginkan itu. Bahkan dipertegas lagi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betapa berbahayanya kehidupan setiap manusia yang ada di dalam dunia. Karena si jahat, si pembinasa keji, si Dajjal tidak menginginkan siapapun kita hidup. Dia tidak menginginkan. Oleh sebab itu, pesan ini harus disampaikan untuk membuat setiap kita supaya arah perjalanan hidup kita itu berubah. Itu berubah. Saya punya teman, ada beberapa yang TNI. Beberapa di antaranya pernah ditugaskan di tim-tim tahun 80-an. Mereka ada di tim-tim bukan masuk ke dalam medan peperangan. Tapi mereka hanya melakukan pengamanan. Karena wilayah tersebut sudah menjadi milik Indonesia. Jadi bukan berhadapan dengan kekuatan antara negara. Tapi cuma berhadapan dengan orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, atau separatis atau orang-orang kelompok yang menginginkan memisahkan diri dari NKRI. Nah, teman-teman yang pernah bertugas di sana, mereka menceritakan kepada saya bahwa situasi
menjaga keamanan, boleh dikatakan mungkin dianggap setengah perang lah, bukan perang betul-betulan. Karena kalau perang betul-betulan itu antar negara, ya. Artinya negara akan saling mengeluarkan kekuatan seberapa besar yang mereka miliki. Tapi kalau separatis itu artinya kekuatan terbatas, tetapi situasinya yang saya mau ceritakan kepada Anda. Mereka mengatakan sangat-sangat mengerikan waktu ada di tempat seperti itu. Maaf bicara, kadang-kadang mau mereka kencing, maaf bicara ya, kencing di celana. Karena tidak sempat untuk ganti celana. Karena peluru berterbangan di mana-mana. Takut-takut lagi ganti celana, tiba-tiba peluru sudah kena kepala. Situasi sangat darurat. Situasi sangat mencekam. Bahkan ada satu teman saya yang berkata dia putus asa, dia stres seperti sudah mau mati. Dia sambil berbaring dengan keadaannya yang begitu stres. Dia putus asa dengan keadaan seperti itu. Mau tinggalkan gak bisa karena itu tugas negara. Tapi berada di tempat seperti itu sangat mengerikan buat mereka. Padahal mereka juga sudah diperlengkapi dengan senjata, sudah diperlengkapi dengan alat-alat perang yang mereka miliki. Tetapi mereka menceritakan kepada saya, situasi seperti itu sangat tidak diharapkan pernah ada di dalam hari-hari daripada perjalanan mereka. Nah, itu peperangan di dalam dunia. Mana lebih mengerikan, peperangan di dalam dunia secara daging, secara jasmani, atau peperangan secara roh? Peperangan secara roh jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Karena kekuatan yang kita hadapi bukan kekuatan darah dan daging. Bukan. Kalau hanya kekuatan darah dan daging, kalau musuh kita 2 orang, kita bawa 10 orang, kita pasti menang. Gampang untuk mengatasinya. Kita tinggal mengetahui, kita coba mempelajari senjata-senjata yang dimiliki oleh, kalau ini peperangan secara jasmani. Tapi peperangan secara roh, peperangan yang dipimpin langsung oleh kekuatan iblis. Nah, inilah yang saya mau share kepada kita, yang saya mau bagikan kepada kita. Dan saya akan terus mengajak kita untuk fokus kepada hal ini. Saya akan membawa kita untuk fokus benar-benar dengan hal ini. Karena ini serius sekali. Ini sangat-sangat penting untuk kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, mohon maaf teman-teman, kita tidak mungkin selamat. Kalau Anda tidak mengerti, mohon maaf ya, Anda tidak mungkin selamat. Walaupun Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi situasi yang kita hadapi setiap hari itu harus masuk di dalam medan peperangan yang begitu serius. Kita harus ada di situasi seperti itu. Iblis tidak pernah ingin Anda hidup.
Iblis tidak pernah ingin manusia itu hidup. Sejak manusia pertama. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 44 tadi supaya kita menjadi jelas. Saya tadinya berpikir karena kita waktu singkat, tapi saya pikir perlu untuk kita lihat. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak manusia pertama, iblis tidak rela ada manusia. Iblis tidak pernah berhenti begitu manusia hadir. Iblis langsung mengadakan serang. Iblis langsung perang dengan situasi seperti itu. Memerangi kehidupan itu sendiri. Yang disediakan oleh Tuhan buat manusia. Dan ini sangat serius. Jadi Anda jangan berpikir bahwa ikut Tuhan itu Anda sudah bebas dari peperangan. Justru Anda masuk di dalam ikut Tuhan, justru Anda masuk di dalam peperangan. Makanya dikatakan tadi, Keluaran 15 ayat yang ketiga, coba kita balik ke situ. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan adalah pahlawan perang. Kenapa Tuhan disebut pahlawan perang? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menang pada saat berperang melawan iblis. Tidak ada satupun manusia. Sekelas nabi, semua kalah. Abraham, Musa, Elia, semua kalah. Oleh sebab itu, Tuhan harus mengambil alih peperangan itu. Tuhan harus turun tangan. Tuhan harus berhadapan dengan kekuatan iblis ini. Untuk apa? Untuk menyediakan keselamatan buat kehidupan manusia. Untuk memberi keselamatan kepada kita. Karena Tuhan adalah pahlawan perang. Mungkin ada yang berkata, kalau Tuhan sudah jadi pahlawan perang, kita kan berarti sudah selamat. No, bukan itu maksud saya. Dengarkan baik-baik. Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Itu secara totalitas, secara penuh. Keselamatan dikerjakan Tuhan dengan sempurna. Diserahkan kepada kita. Cuman ingat baik-baik, umat Tuhan.
Waktu kita menerima keselamatan, kita tidak langsung pindah ke surga. Kita masih ada di tengah dunia ini. Kita masih berada di tengah dunia. Nah, situasi di dunia ini adalah situasi yang sangat mematikan. Saya akan masuk sedikit demi sedikit, saya jelaskan dulu di awal supaya kita paham, ya, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus paham betul bahwa kita sedang memasuki wilayah peperangan yang sangat mengerikan. Peperangan secara jasmani saja sudah membuat kadang-kadang tentara pasukan stres, ketakutan, kadang-kadang kebingungan. Karena situasi darurat, peluru berterbangan di mana-mana. Salah sedikit mereka bisa mati. Salah sedikit mereka pulang tinggal nama. Itu baru peperangan secara jasmani. Bagaimana dengan peperangan secara rohani? Tentu jauh lebih berbahaya. Sangat berbahaya. Karena kekuatan daripada musuh kita itu sangat besar. Kekuatan daripada iblis itu sangat besar, Bapak Ibu. Walaupun dia tidak maha kuasa. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh Lucifer dan roh-roh jahat itu sangat besar kekuatan mereka. Ini yang tidak dikenali oleh, kita nggak usah bicaralah orang-orang yang di luar Tuhan. Ini yang tidak dikenali oleh gereja. Ini yang tidak dikenali oleh gereja. Makanya gereja seringkali hidup dengan keadaan rata-rata. Mereka pikir ibadah 1 minggu 1 kali. Itu sudah cukup. No, saudaraku. Dunia roh itu jauh lebih serius daripada kehidupan secara jasmani. Nah, kita lihat dulu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12, tolong dibacakan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, bukan melawan manusia. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan secara jasmani, tapi melawan pemerintahan yang ada di udara yang dikuasai oleh roh jahat, ya. Penghulu-penghulu dunia yang gelap yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Saya mau beritahu kepada Anda, dengarkan baik-baik. Kekuatan iblis adalah kekuatan yang sangat besar. Satu ketika saya pernah share tentang kebenaran ini,
Terus kemudian ada yang protes. Dia berkata, iblis tidak perlu dibangga-banggakan. Dia sudah dikalahkan. Saya tidak sedang membanggakan iblis. Kalau saya membanggakan iblis, saya jadi pengikut iblis. Saya tidak sedang membanggakan iblis. Saya sedang bicara kebenaran kepada Anda. Saya sedang memberitahu rahasia kehidupan. Saya sedang memberitahu rahasia keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Saya sedang memberitahu ini kepada Anda. Saya juga tidak sedang menakut-nakuti siapapun, tidak. Tetapi saya mengajak kita untuk membuka mata secara lebar. Membuka rohmu. Supaya Anda melihat dengan jelas bahwa ada situasi yang sangat-sangat emergensi. Lebih emergensi daripada ruang emergensi. Lebih emergensi daripada ICU. Di rumah sakit kalau kita masuk, kalau sudah keadaan sangat darurat, kita manusia dibawa ke ruang ICU, dibawa ke ruangan yang memerlukan perhatian yang secara serius. Situasi yang kita, semua manusia di dunia ini, tentu khususnya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, yang memiliki kebenaran, kepada semua orang Kristen, perhatikan baik-baik, dan camkan baik-baik. Jauh lebih emergensi daripada hanya orang dibawa ke ruang emergensi, terus kemudian dia kena COVID. Dan susah bernapas, sesak bernapas. COVID-19 itu hanya sebagian kecil daripada kejahatan iblis yang masuk dan merusak dan membunuh kehidupan manusia. Cuman banyak gereja yang tidak tahu ini. Banyak gereja yang tidak mengerti. Iblis tidak menginginkan kehidupan. Iblis mau supaya kehidupan manusia itu berhenti. Berhenti secara total. Coba Anda lihat. Sekolah diliburkan sudah 1 tahun. Kegiatan perkantoran banyaknya WFH. Kegiatan traveling dibatasi. Liburan pun ditiadakan. Mudik pun dihentikan. Semua berubah. Ibadah pun dihentikan. Begitu jahatnya iblis ini masuk lewat virus corona supaya apa? Supaya manusia punya kegiatan semua berhenti. Dan iblis punya tujuan supaya manusia berakhir di 1x2, kuburan. Itu tujuannya setan. Saya tidak. Sekali lagi saya tidak sedang menakut-nakuti siapapun. No. Saya hanya ingin supaya pesan ini bisa sampai kepada siapapun Anda.
Dan Roh Kudus menginginkan supaya kita siap. Supaya kita belajar sungguh-sungguh. Karena situasi kita sangat darurat. Sangat mencekam. Sangat mematikan di sekeliling kita ini. Dan sekali lagi saya mau beritahu kepada Anda. Ini yang seringkali menjadi bahaya bagi kehidupan gereja. Karena gereja seringkali pandang enteng sama iblis. Gereja berpikir iblis bisa dikalahkan hanya dengan menyanyi-menyanyi. Menyanyi memang merupakan salah satu senjata yang kita bisa gunakan memuji Tuhan. Tetapi menyanyi yang bagaimana? Menyanyi yang dari roh, dari hati kita. Karena Allah itu roh, Elohim itu roh. Supaya kita bisa tersambung dengan Dia, maka menyanyi itu harus dari roh. Bukan hanya sekedar mulut. Bukan hanya sekedar karena suaramu bagus, bukan. Tapi harus dari hati. Karena Tuhan melihat hati, melihat roh manusia. Dan Dia mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena manusia kalau hanya memuji, menyanyi di mulut, manusia itu seringkali lain di mulut, lain di hati. Nah, saya mau beritahu kepada kita, saya akan bukakan rahasia ini perlahan-lahan supaya kita menjadi jelas. Tentunya saya tidak mungkin bisa selesaikan di dalam satu kali ibadah. Ini akan terus-menerus. Roh Kudus akan membawa kita untuk melihat dan mengenal situasi yang begitu berbahaya dan begitu mengerikan dan begitu seriusnya untuk kita kenal suasana seperti itu. Supaya kita mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Anda mengatakan bahwa kuasa iblis itu sangat besar? Ya, kuasa iblis itu sangat besar. Walaupun dia tidak maha kuasa, tapi sangat besar kuasanya. Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, pada waktu mereka kalah di dalam peperangan, kematian masuk di dalam hidup mereka. Dan Adam dan Hawa tidak bertahan di dalam kehidupan karena mereka kalah. Iblis berhasil membunuh mereka. Alkitab mencatat Abraham hanya mencapai umur 900-an. Karena dia kalah di dalam peperangan. Saya mau beritahu kepada kita, kekalahan daripada Adam dan Hawa itu bukan kekalahan yang biasa. Tolong perhatikan baik-baik, teman-teman. Adam dan Hawa tidak sedang berada di diskotik waktu itu.
Adam dan Hawa tidak sedang transaksi narkoba. Adam dan Hawa tidak sedang memaki-maki orang pada saat mereka jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa tidak sedang berselingkuh di situ. Kekudusan terhadap Adam dan Hawa sangat tinggi. Bahkan mereka sangat suci. Mereka juga bukan sedang ada di dalam jaringan mafia. Bisnis-bisnis ilegal. Mereka juga bukan orang-orang yang sedang punya niat-niat jahat. Tidak. Saya mau beritahu kepada kita. Dengarkan umat Tuhan. Adam dan Hawa itu sedang ada di Taman Eden. Mereka sedang ada di dalam atmosfer surga yang begitu menyenangkan. Mereka berbicara dengan Tuhan muka berhadapan muka. Mereka berbicara dengan Tuhan dengan mendengar secara audible, secara langsung. Mereka begitu dekat. Sangat dekat dengan Tuhan. Situasi seperti ini tentunya kalau kita berpikir tidak mungkin Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa. Tidak mungkin. Mereka dekat dengan Tuhan, ada di dalam penyembahan, ada di dalam persekutuan yang begitu manis dengan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kenapa saya katakan bahwa kuasa iblis itu sangat besar. Kemampuan iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa di dalam dosa. Dengan begitu mudah Adam dan Hawa bisa berbuat dosa. Adam dan Hawa bisa masuk ke dalam kematian. Kemampuan Adam dan Hawa yang adalah manusia yang paling kudus saat itu. Karena mereka tidak mengenal dosa sama sekali. Mereka terlibat komunikasi yang sangat intensif dengan Tuhan. Begitu seringnya. Berbicara dengan berhadapan muka dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan secara langsung. Tuhan berbicara kepada mereka. Jangan bilang dengan gereja-gereja saat ini. Ditanya pernah dengar suara Tuhan? Enggak pernah. Nah, Anda bisa bayangkan ini. Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden saja. Bisa keok dan kemudian mati. Bagaimana dengan kehidupan gereja Tuhan? Makanya justru ketidakberdayaan manusia berhadapan dengan kekuatan roh jahat itu. Sehingga Tuhan harus turun tangan dan menjadi pahlawan perang di dalam hidup ini. Tuhanlah yang menjadi pahlawan perang buat kita. Dan yang saya mau beritahu kepada kita, situasi Anda dan saya sangat darurat. Karena kalau Tuhan sampai turun tangan dan berperang menghadapi iblis, menghadapi roh jahat, artinya kekuatan manusia sangat berbahaya kalau Anda tidak hidup sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, maaf, sekali lagi, saya tidak sedang menghakimi siapapun. Saya sementara menyampaikan pesan Tuhan. Dan ini bukan hanya mengingatkan Anda, terutama mengingatkan saya.
Kalau Anda tidak hidup di dalam persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda tidak mungkin selamat. Sekalipun keselamatan itu sudah di dalam tanganmu. Jangan salah mengerti. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana dengan karya keselamatan yang Tuhan berikan? Ya, itu sempurna. Dan tiket yang Tuhan berikan itu sudah pasti. Itu bukan tiket abal-abal, itu bukan tiket hoax. Itu bukan tiket yang belum lunas dibayar, tiket sudah lunas. Tetapi ingat, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tiket kalau Anda tidak jaga dengan baik, kalau Anda tidak pegang dengan kuat-kuat, kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan memegang tiket itu, dengan begitu mudah, iblis akan merampas itu dari tangan Anda. Dengan begitu mudah, Anda akan jatuh dan mencintai dunia ini. Tidak mudah, Bapak Ibu. Saya ingat satu ayat yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, tolong ditampilkan ayatnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya. Paulus adalah rasul besar. Rasul yang terbesar yang pernah muncul di sepanjang sejarah hidup manusia. Kenapa saya katakan dia rasul terbesar? Karena hampir separuh perjanjian baru itu diwahyukan, dipercayakan kepada Paulus. Berbicara tentang iman, tidak usah diragukan. Bahkan sampai Tuhan Yesus tidak kawin pun, Paulus ikut. Betapa luar biasanya kesetiaan orang ini kepada Tuhan. Makanya karena begitu cintanya dia kepada Tuhan Yesus, sehingga firman itu begitu banyak dipercayakan kepada dia. Hampir separuh dari perjanjian baru itu diwahyukan kepada Paulus. Soal kuasa, jangan ditanya. Orang bawa sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang lain. Soal pemahaman firman, tadi saya sudah katakan, hampir separuh perjanjian baru itu diberikan, dinyatakan Tuhan dan dipercayakan kepada Paulus. Dia rasul besar. Dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan, pernah dibawa naik sampai tingkat yang ketiga di dalam kerajaan surga itu. Masuk ke ruang yang sangat kudus, di mana orang berbicara yang dia sendiri pun tidak mengerti, karena itu bahasa yang sangat kudus, yang sangat sakral. Paulus adalah orang yang begitu istimewa, begitu menjadi teladan bagi orang percaya. Tapi ingat dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tolong dibacakan ulang ayatnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya. Tetapi aku melatih tubuhku. Dia melatih tangannya. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tangan kita terlalu liar. Bisa melakukan apa saja. Bukan menurut maunya Tuhan, tapi menurut maunya kita.
Dia melatih telinganya. Bahasa mana yang perlu dia dengar? Komunikasi mana yang dia perlu dengar? Dia latih telinganya. Karena ada begitu banyak orang yang tidak pernah melatih telinganya. Kalau manusia berbicara, kalau temannya berbicara, kalau orang lain berbicara, dia berikan perhatian telinganya, dia buka lebar-lebar. Tapi waktu Tuhan berbicara, dia tidak pernah dengar. Sampai sering dia bertanya, bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Oh, apakah Anda anak Tuhan? Apakah Anda benar-benar anak Tuhan? Kalau Anda anak Tuhan, Anda pasti dengar suara Bapamu. Kalau sampai Anda tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, berarti Anda tidak pernah mati telingamu. Halo? Saya memang agak khawatir Bapak Ibu kalau menyampaikan firman seperti ini. Karena saya takut gereja Tuhan tidak siap. Tetapi saya lebih takut jangan sampai nanti satu ketika Tuhan menuntut itu dari saya. Karena bicara penyampaian firman ini memang ini keras, tapi pesan ini yang menentukan keselamatan hidup manusia. Apakah Paulus tidak ditebus oleh Tuhan Yesus? Paulus ditebus. Bahkan bukan hanya ditebus, kuasa diberikan kepada Paulus. Sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Orang mati bisa bangkit lewat pelayanan Paulus. Gak usah bicara lagi dengan kuasa-kuasa yang kita lihat saat ini. Masih terlalu jauh, Bapak Ibu. Masih terlalu jauh. Apakah Paulus tidak memiliki juru selamat? Mengalami Tuhan secara adikodrati. Berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan. Yang membuat Paulus tidak tahan dan rebah ke tanah. Dan mendengar suara secara audible Tuhan bicara kepada Paulus. Ini orang yang sangat istimewa dan ini orang yang sangat spesial. Buat teladan buat orang Kristen. Bicara Paulus punya kehidupan. Paulus berkata, aku sering tidak makan karena berpuasa. Aku sering masuk dalam penjara karena nama Tuhan. Aku sering terkatung-katung di lautan karena dulu kendaraan yang paling bergengsi untuk menyeberang antara satu kota dan kota lain, antara satu pulau dan pulau lain, itu cuma pakai kapal. Kadang-kadang dia harus mengalami karam kapal, tenggelam. Kapal tenggelam. Bicara pelayanan, tidak usah diragukan. Tapi Paulus adalah teladan yang sangat sempurna untuk orang Kristen belajar dari dia. Paulus berkata, tetapi, dengar baik-baik 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dilatih Bapak Ibu. Latih. Tidak mudah. Latih mulutmu. Kendalikan mulutmu. Kalau tidak bicara tentang firman, jangan ngomong, saudaraku. Aku melatih dan menguasai seluruhnya, termasuk mulut ini. Apalagi orang cuma baca, hai, 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 hai. Bahkan sampai khotbah juga, hai, hai, hai.
Gak main-main loh ikut Tuhan ini. Ini saya perlahan-lahan akan bawa ke Anda, kita teman-teman. Saya akan bawa untuk kita masuk ke situ. Dan sekali lagi saya mohon tolong dimaafkan. Saya tidak sedang menghakimi siapapun. Tapi saya sedang mengasihi siapapun Anda. Saya rindu kita benar-benar mengalami satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Mengalami pemahaman yang sungguh-sungguh sehingga Anda bisa selamat. Aku melatih tubuhku. Ya. Hamba-hamba Tuhan. Saya melatih Bapak Ibu. Saya melatih. Setiap kali bicara, setiap kali khotbah, saya berusaha untuk latihan. Bukan latihan bicara, tidak, bukan. No, bukan latihan sedang berpidato, bukan itu maksud saya. Saya latih terus, supaya mulut saya jangan sampai berbicara yang bukan firman. Dan itu harus diawali dengan kehidupan sehari-hari. Bukan nanti kalau lagi khotbah begini baru saya keluarkan firman, tidak. Latih. Supaya tidak ada perkataan yang sia-sia. Sedemikian keraskah kehidupan di dalam roh? Ya. Karena kalau Anda tidak latih berarti Anda kalah di dalam peperangan. Kalau Anda kalah di dalam peperangan berarti Anda tidak mungkin selamat. Nah, dengar baik-baik ini. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Standar untuk masuk surga itu terlalu tinggi, bos. Ya, terlalu tinggi. Banyak orang Kristen, maaf ya, saya juga hamba Tuhan, saya sedang tidak menghakimi siapapun. Banyak, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya, banyak pendeta yang kadang-kadang tidak jelas tentang hal ini. Standar Tuhan, standar surga itu terlalu tinggi. Jangan karena namanya sama dengan di Alkitab, namanya Petrus, begitu meninggal ditulis rest in peace. Rest in peace dari mana? Standar Tuhan itu terlalu tinggi loh. Standar kekudusan Tuhan itu. Karena apa? Karena kita dibawa ke dalam medan pertempuran. Dan iblis mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan wilayah daging itu. Makanya Paulus berkata, aku melatih seluruh tubuhku supaya aku dapat menguasainya. Jangan sampai sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri yang ditolak. Dimanapun Anda berada, teman-teman, saya mengasihi Anda. Tuhan Yesus juga mengasihi Anda. Latihlah tubuhmu. Ingat, setiap kali Anda bangun di pagi hari, di samping kita mengetahui Tuhan Yesus sangat baik, jangan lupa ada satu sisi yang saya mau beritahu Anda. Iblis sangat jahat, saudaraku. Iblis sangat berbahaya buat kehidupanmu. Iblis akan siap untuk membunuh engkau. Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Jangan sampai sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Ini rasul besar. Rasul besar. Makanya saya kadang-kadang heran. Kebanyakan saya lihat, mohon maaf ya, sekali lagi saya juga pendeta. Banyak saya lihat pendeta yang terlalu percaya diri. No. Ini situasi yang sangat darurat, emergency. Sangat-sangat berbahaya buat kehidupan kita. Perhatikan setiap perjalananmu. Awasi telingamu, awasi mulutmu, awasi matamu. Awasi tanganmu, awasi kakimu. Jangan sampai itu bergerak hanya karena daging. Tapi biarkanlah setiap anggota di dalam tubuhmu itu bergerak karena roh. Bukan karena dagingmu.
tapi karena Roh Kudus yang memerintah, supaya engkau bisa jadi pemenang. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, katakan ya Roh Kudus. Ya Rohku, Kau penuntunku, pimpin langkahku, untuk taat Katakan ya Roh Kudus. Ya Rohku, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Rohku, Kau penuntunku, pimpin langkahku, untuk taat selalu. Katakan ya Roh Kudus. Dimanapun Anda berada, mari kita sembah. Ku haus padamu. Puaskan sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduan. Katakan ya Roh Kudus, tuntun langkahku. Ya Rohku, Kau penuntunku, Kau penuntunku, pimpin langkahku. pimpin langkahku, untuk Taat selalu. Katakan ya Roh Kudus. Ya Rohku, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan. Oh ya Roh Kudus, ku haus. Ya Rohku, Kau penuntunku, pimpin langkahku, untuk taat selalu.
dikasihi Tuhan, Kau yang dirindukan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan ingin supaya keselamatan itu jangan sampai direbut sama musuh. Mari angkat tangan. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di dalam umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau tidak dibatasi dengan jarak dan kondisi. Tapi Engkau sempurna dan maha hadir dimanapun. Kalau lihat umat-Mu Tuhan, Bapa, kami berserah kepadamu. Karena kami sadar betapa bahayanya hidup kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau adalah pahlawan perang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskan urapan-Mu di dalam setiap kami. Supaya kami diubahkan. Kami mengenal kebenaran-Mu dan berjalan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang Kau kehendaki, yang Kau rencanakan di dalam hidup ini. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, turun di dalam setiap kita, memberkati setiap kita dengan berlimpah-limpah sampai kepada kemuliaan yang kekal, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.